Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak guru hebat, perkenalkan, nama saya Cahyanto Setiatmoko, saya guru fisika di SMA Negeri 2 Semarang. Meskipun saya seorang guru fisika, kali ini saya akan membagikan praktik baik tentang pengalaman saya, dedikasi saya dalam mengampu ekstrakurikuler jurnalistik di SMA Negeri 2 Semarapura. Di SMA Negeri 2 Semarapura sendiri, terdapat 45 jenis ekstrakurikuler. Salah satunya adalah ekstrakurikuler jurnalistik. Keberadaan ekstrakurikuler ini diharapkan menjadi wadah positif bagi siswa untuk meningkatkan kemampuan literasi. Ada banyak persoalan yang menyebabkan kegiatan jurnalistik tidak bisa berkembang di sekolah. Pertama, minat menulis siswa sangat rendah. Menulis dianggap sebagai hal yang sulit. Masalah kedua, kegiatan ekskul jurnalistik dianggap membosankan. Siswa hanya memproduksi majalah hitam putih serta membuat mading ala kadarnya. Berkaca dari skala permasalahan yang terjadi, saya tertarik untuk mengembangkan strategi baru untuk mengembangkan ekstrakurikuler jurnalistik. Hasilnya, saya menerapkan strategi Brilliant, yaitu merupakan akronim dari bedah isu, riset, metode drill, dan karantina. Bedah isu merupakan penjabaran dari salah satu syarat menjadi seorang jurnalis, yaitu memiliki rasa ingin tahu. Siswa diajak untuk membedah isu-isu terbaru, seperti masalah lingkungan, sampah, tren gaya hidup, media sosial, bahkan gaya berpacaran juga menjadi isu yang menarik. Tujuannya untuk membangun kedekatan siswa dengan materi yang akan dibahas. Dengan demikian, akan muncul rasa ingin tahu, sehingga minat belajar siswa akan meningkat. Kemudian riset. Riset dalam hari ini diartikan sebagai penelitian, baik turun ke lapangan maupun kajian pustaka. Kegiatan lapangan umumnya digemari siswa. Mereka suka berpetualang, menggali pengetahuan berdasarkan apa yang dilihat, dialami, dan dirasakan. Selanjutnya penerapan metode drill, yaitu pengajaran dengan cara melatih siswa agar memiliki keterampilan. Untuk mendukung metode drill, siswa diperlukan untuk dikarantina, guna mengasah kemampuan menulisnya. Lantas, bagaimana cara menjalankan strategi ini? Langkah pertama yang saya lakukan adalah membentuk tim. Singkat cerita, pada akhir tahun 2009, ekskul ini resmi mendeklarasikan diri dengan nama Smadara Journalism Team, atau yang lebih terkenal dengan nama SMART. Saat bedah isu, saya menyodorkan isu tentang potret buram ex Galian C. Gunakse Klungkung, mulai dari isu kerusakan lingkungan, penambangan ilegal, masalah ekonomi, hingga praktik prostitusi terselubung. Saya kemudian mengajak siswa melakukan riset lapangan. Keberanian siswa juga teruji. Mereka harus berani mencari narasumber, berdialog, mengajukan pertanyaan. Strategi brilian selanjutnya adalah metode drill, yang dirangkai dengan kegiatan karantina. Saya mengajukan dispensasi khusus agar anak-anak diizinkan untuk tidak mengikuti pembelajaran di kelas. Ketika menerapkan metode drill, tiap siswa wajib membuat karya jurnalistik. Saya bertugas mengoreksi, demikian seterusnya dan berulang, sehingga hasil karya siswa secara bertahap akan menjadi halus. Waktu itu, kita belum familiar dengan istilah pembelajaran berdiferensiasi. Namun sejatinya, karya jurnalistik dari hasil bedah isu dan riset telah menggambarkan pembelajaran berdiferensiasi yang sesungguhnya, baik konten, proses, maupun produk. Berdiferensiasi konten muncul saat riset. Siswa boleh memilih isu yang menarik sebagai sumber belajar. Ketika membahas ex Galian C. Gunakse misalnya, siswa bebas menggali dari sisi dampak lingkungan, dampak ekonomi, maupun dampak sosial yang lain. Berdiferensiasi proses muncul dari cara siswa mendapatkan informasi, apakah melalui wawancara, pengamatan langsung, maupun kajian pustaka. Sementara itu, berdiferensiasi produk muncul saat penerapan metode drill, apakah ingin menghasilkan karya berupa naskah liputan utama, liputan khusus, opini, ataupun bentuk yang lain. Titik balik kebangkitan ekskul jurnalistik terjadi di sini. Selama kurang lebih 15 tahun kami berkarya, tak kurang dari 200 penghargaan terbaik mampu kami koleksi. Untuk memberikan pengalaman bermakna, kegiatan riset kian diperlebar. SMART memiliki agenda riset tahunan yang diberi nama ekspedisi. Lokasi ekspedisi sendiri meliputi Nusa Penida, Kintamani, bahkan hingga beberapa kali kami melakukan riset di Brugul. Akhir tahun 2014, SMART mencoba bidang baru, yaitu fotografi dan sinematografi. Kala itu, para vlogger mulai ramai menghiasi jagat media sosial. Di tahun yang sama, kompetisi siswa bidang debat dan karya tulis ilmiah sedang naik daun. SMART pun ikut ambil bagian. Tahun 2016, SMART resmi memiliki 5 divisi. Divisi 1 membidangi penulisan jurnalistik, Divisi 2 membidangi presenter, penyiar, dan reporter, Divisi 3 membidangi sinematografi, Divisi 4 membidangi debat, dan Divisi 5 membidangi riset dan karya tulis ilmiah.
Untuk memberikan ruang gerak lebih besar kepada divisi lain, pada tahun 2018, Smart resmi melepas divisi debat untuk menjadi ekstrakurikuler tersendiri, dan inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya ekstrakurikuler public speaking di SMA Negeri 2 Semarapura. Sebagai gantinya, saya membentuk divisi baru, yaitu divisi penulisan naskah fiksi. Dalam kurun waktu 2 tahun, divisi ini mampu menerbitkan 2 buku tunggal dan 4 buku antologi bersama. Sementara itu, divisi karya tulis ilmiah juga sukses meraih 3 medali emas internasional. Sementara itu, divisi 3 sinematografi juga tak kalah moncer dengan puluhan karya film pendeknya. Puncaknya, 2 kali berturut-turut divisi 3 sinematografi meraih penghargaan nasional yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, ditambah lagi dengan 1 penghargaan tertinggi pada ajang Toyota Eco Award ke-11. Kegiatan riset secara produktif melahirkan ide-ide baru. Tahun 2020, Smart intens mengangkat isu tentang lingkungan. Smart menyodorkan program gerakan bayar sekolah pakai sampah anorganik atau Gebyar Sepasang. Program ini melahirkan bank sampah sekolah yang diberi nama Gajah Harita. Imbas Gebyar Sepasang sangat luas. Program ini melahirkan kegiatan Duta Lingkungan Semadara. Bersama pengurus OSIS, program ini juga mampu menghidupkan kembali ekstrakurikuler siswa pecinta alam. Dengan segala pertimbangan, akhirnya Smart melepas program bank sampah sekolah dan Gebyar Sepasang untuk dikelola oleh Sispala. Smart kembali ke ranah jurnalistik. Bersama 5 divisi yang ada, Smart kembali mencari terobosan baru. Salah satunya adalah mengerjakan program Semadara Podcast di tahun 2022. Beberapa pejabat sempat kami undang, di antaranya Bupati Klungkung, Kepala BNN, dan lain-lain. Tahun 2022, Smart dilanda konflik internal dan terbelah menjadi 2 kubu. Hasilnya, dengan penuh rasa bangga, kami melepas 3 divisi sekaligus dan mengembalikan Smart ke bidang jurnalistik murni. Divisi 3 sinematografi lepas menjadi ekstrakurikuler sinematografi. Divisi 4 riset dan karya tulis ilmiah lepas menjadi ekstrakurikuler KIR. Divisi 5 penulisan naskah fiksi lepas menjadi ekstrakurikuler penulisan naskah fiksi. Dengan demikian, Smart tinggal menyisakan 2 divisi, yaitu divisi penulisan dan divisi P2R. Banyak rintangan yang terjadi selama 15 tahun saya mengembangkan ekstrakurikuler ini. Pertama, penerapan metode drill. Metode ini cukup berat bagi saya dan bagi siswa tentunya. Saya harus siap mengoreksi satu persatu naskah siswa. Kedua, penerapan karantina. Siswa harus meninggalkan kelas dan mengikuti pembinaan jurnalistik. Hambatan kelima menyangkut pembiayaan kompetisi dan riset jurnalistik. Dengan menjual branding Smart selama ini, sekolah bersedia mengalokasikan anggaran dana BOS maupun dana komite. Tantangan berikutnya adalah godaan komitmen. Jauh sebelum sekolah menerapkan sistem full day school, saya sudah terbiasa menghabiskan waktu di sekolah hingga pukul 5 sore. Setiap hari selama bertahun-tahun tanpa tambahan penghasilan. Lantas, bagaimana hasilnya? Sejak pertama kali terbentuk, Smart telah menghasilkan tak kurang dari 200 penghargaan terbaik, mulai dari tingkat kabupaten hingga internasional. Dalam hal kepemimpinan murid, Smart telah melahirkan 5 ekstrakurikuler baru, yaitu public speaking, Sispala, sinematografi, KIR, dan ekstrakurikuler penulisan naskah fiksi. Dasar jurnalistik yang saya pelajari dulu ketika SMA melalui ekstrakurikuler jurnalistik Smart sangat berguna bagi saya hingga saat ini. Meskipun saya tidak berkarir sebagai seorang jurnalis, namun rasa ingin tahu dan kreativitas saya terasah di sana. Saya belajar untuk melihat dunia melalui lensa yang lebih luas, lebih terbuka, dan saya terlatih untuk lebih peduli terhadap isu-isu sosial yang ada. Sehingga pengalaman tersebut menumbuhkan rasa empati dalam diri saya hingga saat ini. Mengikuti ekstra jurnalis di SMA 2 Semarapura menjadikan anak lebih berani, berkreativitas, mandiri, serta bertanggung jawab dan menumbuhkan empati kepada orang lain. Jadi mengikuti ekstra jurnalis sangat baik untuk menumbuhkan karakter kepada anak. Ibu dan Bapak guru sekalian, itulah sepenggal kisah dedikasi saya selama mengampu ekstrakurikuler jurnalistik di SMA Negeri 2 Semarapura. Manusia boleh mati, tapi karya akan tetap abadi. Sampai ketemu di lain waktu dan lain kesempatan.